Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, banyak orang mengurumuni Yesus. Melihat hal itu, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang menjadi pengikut Kristus, di mana ada dua orang pemuda yang datang kepada Yesus menyatakan bahwa mereka siap untuk mengikutinya. Tetapi tanggapan Yesus dalam kedua kasus pemuda tersebut tampaknya sangat keras. Alasan tanggapannya itu menjadi keras adalah karena dua pemuda itu tidak siap untuk membuat komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi pengikut Kristus. Tanggapan Yesus terhadap kedua orang ini tampaknya kasar, tetapi sebenarnya tidak. Yesus berusaha memastikan mereka mengerti apa yang mereka setujui. Iman Kristen bukanlah tentang memiliki izin yang dapat dikabulkan keinginan kita untuk mantra-mantra, tetapi kita harus mempunyai komitmen untuk mengikuti Yesus. Kita sedang mendaftar menjadi pengikut atau laskar Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, meski kita ketahui bahwa akan ada saat-saat kita berada dalam situasi baik, bahagia, dan penuh sukacita, dan manfaat besar dalam mengikuti Yesus. Akan tetapi ada juga saat-saat ketika kita melihat Yesus bekerja melalui kita untuk mengubah kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan ada saat-saat ketika kita melihat dia melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Tetapi ada juga saat di mana orang akan mengejek kita, menyingkirkan kita, atau bahkan menganiaya kita, menyudutkan kita. Akan ada saatnya kita harus berenang melawan arus masyarakat untuk mengikuti Yesus. Akan ada saatnya kita harus merelakan, mengobarkan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita.
kita harus berani membuat pilihan yang sulit untuk mengikuti Dia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui kisah Injil hari ini, Yesus sedang mencoba untuk mengajar kita tentang apa artinya menjadi seorang pengikut. Menjadi pengikut Yesus lebih dari sekadar menyebut diri kita sebagai seorang Kristen. Hal itu tidak cukup. Kita butuh komitmen dan kualitas sebagai seorang Kristen. Dan siapapun yang tidak mau membuat komitmen dalam mengikuti Kristus tidaklah layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Oleh karena itu, tanggapan Yesus seharusnya menantang dan mendorong kita ketika kita mencoba untuk mengikuti Dia juga. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan ragu-ragu dalam mengikuti Yesus. Keraguan-raguan akan membuat hidup kita gelisah dan tidak jelas. Maka kita akan sulit menata kehidupan kita. Tetaplah setia pada komitmen. Dengan komitmen itu kita akan dapat menata dan mengembangkan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami, mengangkat kami menjadi murid putra-Mu dan menjadi putra-putri-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menghidupi panggilan kami dan setia menjalankan komitmen kami untuk terus menjadi utusan-Mu dan melaksanakan tugas kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.